Oke teman-teman mahasiswa semuanya, sekarang kita lanjut di customer value, masih di mata kuliah Customer Relationship Management. Mengapa kita harus ngerti, mengapa kita harus paham tentang customer value? Karena pada prinsipnya marketing adalah mendeliver value, yang pertama. Karena pada prinsipnya konsumen beli sesuatu, dia pengen mendapatkan value. Berarti kita sebagai seorang pemasar, kita harus mendeliver value. Dan bukan hanya sekedar value, tapi kita harus mampu memiliki unique value proposition. Saya ulangi, kita harus punya unique value proposition. Karena unique value proposition ini akan menjadi modal kita untuk menentukan positioning. Saya ulangi, ini akan menentukan modal kita untuk menentukan positioning. Positioning itu sebagai sebuah janji. Positioning itu bagaimana upaya kita agar brand kita, agar produk kita itu menempati posisi tertentu di benaknya pelanggan. Maka kalau kita punya UVP, maka kita akan bisa menempati posisi tertentu. Tapi kalau kita nggak punya UVP, kita hanya sekedar punya value. Sementara value yang kita miliki itu adalah value yang juga dimiliki oleh para kompetitor kita, susah kita untuk menempati posisi tertentu di benaknya konsumen. Maka kita harus benar-benar menentukan nih di mana positioning dari produk kita, di mana positioning dari brand kita, dengan menentukan dulu kira-kira UVP kita itu di mana. Apakah UVP kita itu di harga? Apakah UVP kita itu adalah di service? Apakah UVP kita itu adalah di fasilitas? Atau UVP kita itu ada di fitur-fitur yang lainnya yang melekat pada produk? Atau apapun yang bisa kita pakai untuk benar-benar mampu menempati posisi tertentu di benaknya pelanggan. Itu konsep dasar kalau kita bicara tentang customer value kan. Karena ini hal yang sangat penting kalau kita bicara tentang pemasaran. Nah, maka tadi tak sebut mengapa sih value penting? Karena gini, konsumen akan ngukur value yang mereka dapat itu seperberapa sih? Apa yang mereka dapat sih ketika dia putuskan beli produk kita? Mereka mesti akan membandingkan. Apa yang akan mereka bandingkan? Yang mereka bandingkan itu adalah antara manfaat yang mereka peroleh dibandingkan dengan pengorbanan. Di situ akan ketemunya value. Dan di situ akan menjadi salah satu indikator menentukan dia akan gunakan produk kita atau enggak. Dia akan melakukan pembelian ulang apa enggak. Dia akan melakukan repeat order apa enggak. Ngukurnya adalah dengan membandingkan antara manfaat dan pengorbanan. Berarti nanti kan ada total manfaatnya apa sih? Manfaat secara fisik apa? Manfaat secara emosional apa? Kalau perlu manfaat secara spiritual apa dibandingkan dengan pengorbanan. Untuk mendapatkan itu apa yang saya lakukan? Untuk mendapatkan itu semuanya saya keluarkan uang berapa? Kalau kita bicara dari sisi finansial pengorbanannya. Kalau dari yang lainnya nanti kan akan kita bahas. Nah, kemudian setelah bisa membandingkan itu akan ketemulah value. Nah, berarti kita harus punya value yang lebih dibandingkan dengan produk-produk pesaing kita, dibandingkan dengan produk-produk para kompetitor kita. Rumus dari value, ya kan? Dengan demikian rumus dari value itu adalah manfaat dibagi dengan pengorbanan. Manfaat dibanding dengan pengorbanan. Berarti apa strategi kita? Ya perbanyak manfaat yang kita berikan. Perbanyak benefit yang kita berikan. Dan perkecil pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Ya, itu upaya-upaya untuk bisa meningkatkan value. Ketika M-nya semakin gede dan P-nya kecil kan berarti V-nya akan semakin gede. Berarti itu caranya. Tambahkan manfaatnya, tambahkan benefitnya, tambahkan manfaatnya, tambahkan benefitnya, kurangi pengorbanan yang harus dilakukan. Caranya pangkas saluran distribusi, permudah mereka dapat produk, permudah mereka dapat informasi tentang produk dan seterusnya. Permudah cara pembayaran dan sebagainya. Permudah layanan pasca pembelian dan sebagainya kan. Sehingga dengan mengurangi pengorbanan dan meningkatkan manfaat atau benefit itu kan fee-nya akan semakin gede atau semakin besar. Value-nya akan semakin besar. Kenapa McD bisa segede itu? Kenapa McD bisa ada sampai sekarang? Kenapa McD bisa ada di hampir setiap negara? Kenapa di setiap negara itu ada banyak outlet McD misalkan?
Ya salah satunya karena McD punya Q, S, C, dan V. Karena McD punya standar tentang quality. Karena McD punya standar kualitas ya. Kualitas bahan baku misalnya. Nggak asal-asalan McD pasti. Ya kan? Karena emang dia pengen berikan value yang lebih. Kemudian dia juga punya service yang bagus. Selain quality, dia punya service, layanan yang bagus. Selain itu, McD itu clean, McD itu bersih. Itu yang benefit yang diberikan. Karena kalau hanya sekedar jual ayam, sekedar jual menu-menu yang kayak di McD itu mungkin ya pesaingnya banyak. Tapi UVP-nya di mana? UVP dari McD itu di mana kan harus diciptakan dari di awal udah pernah saya sampaikan. Jadi harus punya kualitas, service, kemudian cleanliness dan value tadi. Jadi ada value yang benar-benar ditawarkan kepada konsumen atau kepada pelanggannya. Contoh jenis-jenis pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan benefit. Akhirnya ketemulah value itu secara finansial. Mengeluarkan uang, ya kan? Dengan membayar pada tingkat harga tertentu, misalkan set cost, biaya pencarian, kemudian visit cost, ya kan? Visit cost, set cost dan money ini contoh dari jenis pengorbanan sehingga total nanti akan diakumulasi dan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Kira-kira value-nya berapa? Dan akan dibandingkan dengan value yang ditawarkan oleh para kompetitor. Bagaimana bersaing dalam meningkatkan customer value, ya kan? Di antaranya mungkin dengan complete competition, koeksistensi, ya kan? Atau dengan menggunakan co-branding. Ya, bagaimana bersaing dalam meningkatkan customer value yang sekarang lagi ramai adalah dengan co-branding. Co-branding sebetulnya ini kan mengoptimalkan database customer loyalty brand tertentu. Sebagai salah satu contoh yang sekarang mungkin dilakukan oleh Oreo ya. Oreo co-branding dengan Blackpink, ya kan? Teman-teman saya kira paham semuanya. Oreo kita kenal dia punya brand positioning yang kuat. Ya, saya ulangi. Oreo kita kenal dia punya brand positioning yang kuat, dia punya strategi ritual konsumsi diputar dan sebagainya, dijilat dicelupin itu semua orang ngerti dan semua orang udah bisa mengenali bahwa itu adalah Oreo punya. Kemudian dia pengen co-branding dengan Blackpink di mana Blackpink juga punya barisan orang-orang yang loyalisnya Blackpink kan banyak, ya kan? Ratusan bahkan ribuan. Nah, harapannya dengan co-branding ini kan semua loyalisnya Blackpink itu kalau mau cari camilan ya dia larinya adalah ke Oreo misalkan. Nah, ini salah satu upaya ya, strategi yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan customer value. Dan itu juga dilakukan oleh brand-brand yang lain dan itu dilakukan oleh produk-produk yang lain. Nah, value itu terbentuk dari mana saja? Ya kan? Yang pertama, sumber value itu bisa aja dari produk itu sendiri. Maka kayak McD dia quality produknya kayak apa. Kemudian sumber value juga dari proses. Ya kan? Prosesnya mungkin produknya sama ya, tapi dengan proses yang berbeda sehingga dia akan menambahkan manfaatnya tadi, akan menambahkan benefitnya sehingga value-nya akan juga semakin gede. Prosesnya, ya kan? Misalkan prosesnya kayak apa? Cepat, misalkan layanan yang cepat, kemudian dengan proses yang higienis misalkan, ya kan? Kemudian yang ketiga dengan people. Sumbernya dari people, dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, karyawannya, kemudian customer service-nya, security-nya, semuanya, ya kan? Dan yang terakhir sumber value juga dari physical evidence. Physical evidence kan berarti yang nampak, ya kan? Di outlet itu apa? Oh, layoutnya, oh kemudian apa desain ruangannya, kan? Kemudian ada fasilitas-fasilitas tambahan yang lainnya, ya kan? Ada wifi-nya, ada apa dah? Tambah yang lainnya. Ini sumber-sumber value yang mungkin bisa kita tambahkan, yang mungkin bisa kita
masukkan ke dalam produk kita. Sehingga harapannya kita akan punya UVP, harapannya orang akan mendapatkan value yang lebih. Itu teman-teman ya di materi tentang customer value ya. Kita akan belajar di materi yang lainnya tetap di mata kuliah Customer Relationship Management.